Orang-orang yang sungguh-sungguh Allah buka jalan kepadanya lebih dari satu jalan. Subulana, jalan-jalan kami, bahwa jalan menuju kami sangat banyak sekali. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang mengira dia beramal untuk kami, bukan mujahadah dia untuk dirinya sendiri. Wajahidu fillahi haqqa jihadiha. Jihad, mujahadah itu ada dua. Ada jihad fi sabilillah, di jalan Allah, itu perjuangan. Apakah perjuangannya kalau di musim damai bikin pesantren, berpolitik dengan baik, berlaku adil, mengajarkan ilmu terbaik, bekerja yang terbaik, menafkah yang terbaik, itu jihad di musim damai. Musim perang berjihad secara fisik, militer, ya, itu jihad fi sabilillah. Sekarang problemnya apa? Yang mengatakan tasawuf, thariqat itu ribet, itu ulama ahlus sunnah, kiai ahlus sunnah, orang aswaja. Ini problemnya. Ternyata ini sudah terjadi dari masa ke zaman, dari dulu sampai sekarang, ya, terjadi terus. Apa kata beliau? Wa ba'du fa inna thariqal qaum sa'batul maram. Betul, thariqatnya sufi ini sa'bah, sa'batul maram, untuk mencapainya sa'b, sulit. Tapi ini baru jeda, belum selesai di kalimat. Si kiai, si ajengan, si habib bacanya sini doang, baca kitab itu yang tuntas, jangan setengah-setengah baca kitab, supaya pesan dari orang yang berkalam ini sampai. Apa kata beliau? Illa, kecuali ala man waffaqahu Allah min zallatil aqdam, kecuali bagi orang yang Allah bimbing dia, beri hidayah dia daripada tergelincirnya kaki. Kaki di sini maksudnya pendirian. Pendirian itu ada di hati. Itu yang pertama, pengecualian. Jadi orang yang dapat hidayah berarti berhijrah nih. Kalau mau menghijrahkan diri setiap saat, pasti orang ini tidak akan mengatakan tasawuf susah, ya. Alhamdulillah kami al-fakir, kata orang kitab A susah, enggak ada susahnya. Susah itu ente nggak mau baca gitu aja. Baca jangan baca sendiri, pakai guru dong bacanya. Orang baca Iqra aja ada gurunya, masa baca kitab Ihya nggak pakai guru? Saya guru Ihya saya banyak, guru hikam saya banyak, guru thariqat saya banyak, sehingga kita ngambil kunci-kunci mereka dan ini kita kemudian formulasikan. Saya temukan metode sendiri, ini cara baca kitab yang cepat begini, sehingga nggak ada kitab yang sulit. Antum nggak bisa bahasa Arab, baca kitab bahasa Arab ya sulit. Ini yang ribut, yang ribet, bukan ribut. Orang bisa baca kitab bilang kitab tasawuf ribet. Kiai yang mengajarkan ilmu syariat bilang belajar tasawuf ribet. Ini kemudian menjadi masalah, dan dia mempengaruhi orang awam, ya. Sulit nih, sulit. Enggak ada sulit. Berguru, ngaji sama orangnya, ya. Atau jangan-jangan antum termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah daripada tergelincirnya pendirian. Jadi orang-orang yang tergelincir, ahli fikih, ulama, kiai, habib, ajengan, ya, gus-gus yang mengatakan ribet, nggak ada pengecualian, termasuk orang-orang yang tergelincir. Ini mohon maaf yang berkata Syekh Salman, bukan Ar-Razi, ya. Yang kedua, man qarrabahu maulahu tawalla, orang yang dikecualikan, yang tidak akan merasakan sulit bertasawuf, orang yang Allah undang untuk mendekat kepadanya. Nah, ini para aulia-aulia ini. Jadi Allah itu ada yang Allah undang rohani seseorang itu untuk datang kepadanya. Ini man qarrabahu maula wa bi'ainil inayah ra'ah, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa orang bilang bertasawuf rumit padahal sudah jadi kiai?
karena dia baru kiai fikih, belum kiai tasawuf. Karena dia kurang apa itu? Zalika li'adami sidqil muridin salikin. Waktu dulu dia di santri, dia nggak tasdik dengan ini dan nggak sungguh-sungguh. Ketika dia belajar pun dia nggak sungguh-sungguh. Wa khafa'il muradin al-musallakin illa al-qalil minal qalil, ya. Karena emang sedikit sekali orang-orang yang sudah sampai kepada ini. Udah begini kita persulit lagi gitu ya. Coba saya mau tanya, kata orang yang tidak dagang, dagang itu sulit, benar nggak? Tapi kata pedagang, dagang itu asing nggak? Benar? Serius loh ya? Serius. Tapi kata pedagang, ngantor tuh sulit loh. Ente bisa tahan ya, berangkat pagi jam 8, jam 6, pulang jam 6. Itu bagi pedagang bingung dia, kok kamu bisa tahan ya? Bagi orang yang jadi karyawan, yang jadi pegawai, apa kata dia? Kamu kok sanggup sih? Dagang begitu kadang nggak laku, kadang laku. Jadi orang ini memakai logika dia masing-masing, dan dia nggak mau kemudian masuk ke logika orang lain. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga ilmu fikih, ilmu hadis itu rumpunnya beda. Ilmu tasawuf rumpunnya beda. Ilmu tauhid rumpunnya beda. Kalau mereka nggak mau pindah-pindah, jadi selesai ngaji sini masuk ke sini, harusnya begitu. Jadi wallahi aqul lakum ayyuhal ikhwah, at-tasawuf laysa bis'ab ala man waffaqahu Allah wa man qarrabahu Allah. Ya, berarti kalau dibalik kata beliau, tasawuf tidaklah sulit bagi orang yang Allah bimbing kalbunya, yang Allah kemudian kehendaki rohaninya dekat. Ya. Terus kira-kira kita masuk yang mana? Dijawab di muqaddimah. Nah, kita langsung masuk ke muqaddimah. Di muqaddimah beliau mengatakan ayyuhal murid al-muwaffaq as-sa'id. Ini kabar gembira. Siapapun yang sudah ngaji kitab ini berarti dia sudah dikehendaki dapat hidayah. Pada beliau panggil ayyuhal murid al-muwaffaq. Wahai murid yang sudah dapat hidayah. As-sa'id yang insya Allah berbahagia, sukses dunia akhirat. Ya. Annal qaum ajma'u ala anna al-mujahadah labudda minha fi suluki tariqil akhyar. Untuk sukses itu mesti bermujahadah sungguh-sungguh. Adakah orang dagang sukses dia nggak sungguh-sungguh? Orang buka jam 6, dia bukanya jam 10, sukses nggak? Orang online, kan sekarang online, dia buka online dan cepat nanggapin orang, responnya cepat. Kalau salah kirim cepat minta maaf dan dia kirim lagi yang baru yang bagus. Kalau orang seperti ini disebut dia bermujahadah, sukses dia nanti. Dibandingkan orang ya dia buka lapak di, namanya buka lapak ya, buka lapak apalagi Shopee, apalagi Tokopedia, bla 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 itu. Dia buka lapak di situ, buka toko di situ, tapi orang WA mesen 3 hari nggak dibalas-balas. Gimana? Kita beberapa kali Pak beli kitab nggak ditangkap-tangkapin, tapi ada kita baru ngirim 5 menit udah balas. Barang ready bos katanya. Ada dipanggil bos sama dia. Nggak nyampe 3 hari udah nyampe barangnya. Wah, ini gua besok beli lagi di kitab di sini. Pas dikirim bagus kitabnya. Ternyata itu kitab nggak semuanya di toko dia. Dia nggak punya kitab, dia hubungi kelompok-kelompok yang lain, toko-toko yang lain. Sampai kemudian kitab itu ada semua. Nah, kita jadi kecanduan beli Pak jadinya. Nah, ini contohnya ya. Mujahadah, ada mujahadahnya. Ya. Orang mujahadah itu nggak suka ngeluh. Antum suka kerja suka ngeluh nggak? Seneng nggak ngeliat orang ngeluh, ngomel? Seneng nggak? Nggak seneng loh. Kalau pengen disenangi atasan, jangan suka ngeluh. Jika ingin disayangi yang maha mengatasi semua makhluknya, jangan suka mengeluh. Apalagi ingin disayangi mursyid. Wah, ini ujian bermursyid macam-macam loh. Kalau di ribatnya masih oke. Saya kalau berguru ke beberapa masyaikh itu macam-macam. Kita baru nyampe di rumah, dia bilang, ente datang sini. Kita baru nyampe, disuruh datang lagi. Ya, teman kita berkali-kali digituin. Udah nyampe di tempat yang dituju,
dianggurin, gak ada apa-apain, cuma ngetes doang, ini murid sodik atau bukan. Ada loh guru-guru begitu caranya. Ente kalau gan guru jangan coba-cobain begitu ya. Teman sama teman jangan begitu. Yang boleh begitu cuma guru menguji murid. Kan uji murid boleh cuma dalam waktu tertentu. Kau boleh setiap hari juga diuji. Stres nanti muridnya. Jadi mesti mujahadah. Alladzina hasanatuhum sayyi'atin al-abrar. Mesti mujahadah untuk menempuh jalan akhyar, orang-orang terpilih. Nih perhatikan. Kita sudah dipilih Allah menjadi orang Indonesia dan umat Nabi Muhammad SAW, orang Nusantara, dan belajar tarekat. Tapi apakah betul-betul terpilih akhyar? Akhyar ini juga bisa arti orang terbaik, baik, orang yang baik. Yang mana baik menurut orang awam itu bagi mereka belum baik. Alladzina hasanatuhum sayyi'atun indal abrar, ya. Baik itu bagi mereka itu buruk menurut abrar, orang yang di atasnya lagi, ya. Mustadillina lidzalika bil kitabi was sunnah wan nadibina li fi'liha bi ibaratin ufidat alaihim min ghaithil minnah. Mereka beramal berdasarkan kitab dan sunnah, ya, dan menganjurkan mengamalkannya dengan ibarat-ibarat yang bersumber dari ghaithil minnah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dari kitab dan sunnah, dari kitab, dari Al-Quran, ini dalilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mujahadah, Allah akan bukakan subul, bukan sabil. Subul artinya jamak plural dari sabil, sabil jalan. Kalau subul banyak jalan. Maka orang mujahadah, coba lihat orang-orang yang sukses menjadi orang sukses. Bedakan pekerja dengan orang yang sukses menjadi mengurus perusahaan. Karyawan yang dia lakukan apa? Dia bekerja untuk gaji. Tapi kalau orang yang thinkernya, si pemikir di situ, apa yang dia pikirkan? Gimana cara mengimprovisasi pekerjaan, memproduksi dengan lebih banyak, biar lebih laku, bla bla bla, semuanya. Orang-orang ini berpikirnya beda. Kalau pekerja dikasih manual acara, programnya dia buat. Tapi kalau thinker, dia memikirkan hal-hal yang baru. Nah, siapa yang begitu? Hanya orang-orang yang mujahadah. Orang-orang yang sungguh-sungguh Allah buka jalan kepadanya lebih dari satu jalan. Subulana, jalan-jalan kami, bahwa jalan menuju kami sangat banyak sekali. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang mengira dia beramal untuk kami, bukan, mujahadah dia untuk dirinya sendiri. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jihad, mujahadah itu ada dua. Ada jihad fi sabilillah, di jalan Allah, itu perjuangan. Apakah perjuangannya kalau di musim damai bikin pesantren, berpolitik dengan baik, berlaku adil, mengajarkan ilmu terbaik, bekerja yang terbaik, menafkah yang terbaik, itu jihad di musim damai. Musim perang berjihad secara fisik, militer, ya, itu jihad fi sabilillah. Kalau kita sampai di masa itu kita jihad, nah maka nanti yang cowok-cowoknya harus siap jadi mujahid. Dan yang paling siap jadi mujahid itu sufi, karena dia nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Antum cek sejarah, kalau orang Belanda kan menyebut pemberontakan Banten, itu kurang ajar yang bikin sejarah itu. Kita mempertahankan negeri kita kok disebut berontak. Yang benar apa? Jihad Banten gitu. Jihad di Batavia, jihad di Mataram, gitu baru sebagus sebenarnya. Tapi orang Belanda kalau nyebut sejarah apa? Pemberontakan di Banten. Pas kita lihat itu mursyid tarekat Pak yang memimpin. Tapi orang Belanda bikin sejarah kemunduran Islam karena orang-orang tarekat. Pinter-pinter mereka bikin. Saya didoktrin guru saya dulu, guru sejarah saya di sekolah, sampai di bab kemunduran umat Islam. Apa yang dikatakan itu karena kebodohan para sufi. Karena sufi berlaku zuhud, dia membuang dunia.
Dia nggak tahu yang menemukan alat-alat modern yang kita pakai sekarang itu rata-rata sufi semua. Itu keberhasilan Belanda, Pak. Berapa tahun kita dijajah? Tuh kan, ini produk Belanda ini. Mana ada Belanda menguasai kita 350 tahun? Nggak ada, Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau di Sunda Kelapa, hampir 300 tahunan lebih, ya. Tapi kalau yang lain nggak, Banten nggak nyampe, Aceh apalagi, ya, nggak nyampe. Karena kalau dihitung mundur 1145 mundur 350 tahun, itu Belanda belum ngapa-ngapain Indonesia, yang ada baru Portugis, Spanyol, belum ada. Itu kan korban kita. Belanda aja dijajah sama ini loh, sama Perancis, Pak. Baru merdeka tahun 1800 belasan gitu, 1815, 16 berapa gitu, saya nggak hafal bener. Tapi itu mereka baru segitu. Kalau kita hitung dari mereka merdeka, anggap 1800, anggap aja 1800 ke 1945 berapa tahun? Cuma 145. Tapi enggak kok. Dulu belum ada Indonesia. Dulu yang baru dikuasai pasar-pasar. Yang menguasai bukan Belanda, VOC. VOC itu bukan kerajaan Belanda, tapi company, perusahaan. Nah, ini korban-korban sejarawan Belanda ini. Ya, kita harus perbaiki itu, ya. Oke, kembali ke sini. Nah, mereka berhasil menjelek-jelekan tasawuf, padahal orang-orang sufi-sufi inilah yang berjuang untuk negeri ini, ya. Sampai hari ini. Faddalallahu al-mujahidin al-qaidin ajran azima. Allah melebihkan para pejuang terhadap orang yang tidak berjuang, ajran azima, ya, balasan yang sangat azim, agung, besar. Nah, dari kitab sunnah, i'malu, Nabi SAW berkalam, ciri-ciri orang dapat hidayah apa? Ini jawaban tadi yang di atas. I'malu fa yassarallahu a'malakum. I'malu fa kullun muyassarin lima khuliqalah. Beramallah kamu, karena orang yang beramal, fa kullun, setiap orang, muyassar, akan dimudahkan menjadi, kalau di ahli surga akan diinspirasi, dimudahkan, diundang untuk ngajak mengamalkan amalan ahli surga. Amalan ahli surga dua aja, Pak. Al-ilmu wal amal. Cari ilmu sama mengamalkan ilmu, dua aja. Lebih tinggi surga orang berilmu apa surga orang beramal? Berilmu. Surga alimin dan arifin lebih tinggi.